Nah, berikut potret Pak Harto dan Bu Tien sewaktu panen raya hasil produksi padi dengan sistem suprainsus. Riwayat biodata Bapak Soeharto. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Presiden Indonesia terlama ini sering dijuluki The Smiling General karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan. Soeharto tumbuh dan besar di keluarga dan lingkungan petani. Semasa kecil dan tinggal bersama pamannya, nampak bakat dan kegemaran Soeharto dalam bidang pertanian. Di bawah bimbingan pamannya yang Menteri Tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Berikut pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan masa Indonesia setelah turunnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh kepemimpinan Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya, berlangsung selama lebih dari 30 tahun, Indonesia mengalami masa-masa pembangunan ekonomi secara umum. Pada masa Orde Baru ini, antara lain pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta perkembangan sektor pertanian. Prestasi luar biasa yang diperoleh dari perkembangan sektor pertanian ini adalah Indonesia bisa mengubah status dirinya dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara pengekspor besar terbesar di dunia dan mencapai swasembada pangan pada tahun 1990-an. Swasembada beras menjadi isu yang sangat penting dalam masa Orde Baru karena ia merupakan prestasi di masa itu. Selanjutnya, program pertanian era Soeharto. Mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus tematik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih beliang saat itu. Berikut sektor pengembangan pertanian pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Pak Harto juga dikembangkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank, pemasaran hasil petani mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari panca usaha tani, bimas, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu budidaya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun di Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Kesuksesan program Bapak Soeharto yang berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Itulah sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi. Selain membuat Indonesia ini dapat bersuasembada pangan, karena belum ada presiden yang dapat membangun saluran irigasi pertanian sebesar ini yang dibangun oleh Pak Harto. Sejarah mencatat Pak Harto adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia pada masanya. Hasilnya, Indonesia mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan petani meningkat, walaupun hal ini tidak berlanjut sampai sekarang. Demikian penjelasan tentang peran Soeharto pada masa Orde Baru.